Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai umpan balik feedback pada mata kuliah manajemen kinerja pada pertemuan keempat. Sebelum saya menjelaskan, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Febrian Reda Vanza dari kelas Manajemen 19 Gabungan 2, NPM 1911042, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Apa itu feedback? Feedback adalah umpan balik, salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan. Umpan balik positif akan fokus pada identifikasi dan perilaku karyawan untuk meningkatkan kinerja. Lalu, bagaimana sih cara memberikan umpan balik negatif dalam kemasan positif pada karyawan? Simak ulasan berikut ini. Yang pertama, kontrol emosi Anda. Hindari memberikan umpan balik atau kritikan kepada orang lain ketika Anda sedang marah atau kesal. Feedback negatif bisa saja tersampaikan dengan lebih panas jika suasana hati Anda pun sedang tidak stabil. Lebih baik jadwalkan hari lain daripada memaksakan diri memberikan feedback saat emosi Anda sedang terganggu. Dan yang kedua, lakukanlah secara tertutup. Cari tempat seperti ruang rapat atau ruang Anda sendiri ketika memberikan umpan balik. Jangan lakukan hal ini di hadapan karyawan atau tim lainnya. Yang ketiga, fokus pada perilaku saat kerja, bukan pada pribadi karyawan. Ingat, tujuan utama memberikan umpan balik negatif adalah untuk mengurangi perilaku yang menghambat peningkatan kinerja. Jika karyawan merasa diserang secara individu, maka mereka otomatis akan defensif dan menghilangkan kesempatan untuk melakukan diskusi yang sehat. Lalu yang keempat, harus spesifik. Menyampaikan feedback yang negatif haruslah spesifik dan tepat sasaran. Sampaikan dengan detail letak kesalahan karyawan atau perilaku yang harus mereka ubah ketika mereka bekerja. Jangan hanya mengatakan bahwa karyawan membuat kesalahan tanpa penjelasan yang lengkap. Lalu yang kelima, jika Anda pernah menerima daftar panjang berisi feedback negatif dalam laporan tahunan, maka Anda berarti seharusnya sudah tahu faktanya sebelum laporan dibuat. Sebaiknya segera berikan feedback langsung ketika karyawan membuat kesalahan. Lalu yang keenam, terlepas dari semarah apapun Anda harus tenang. Jangan pernah kehilangan kontrol emosi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Anda membutuhkan waktu untuk mengontrol emosi dan menunda agenda pemberian feedback diperlukan. Yang ketujuh, tegaskan harapan perusahaan. Cara ini memperkuat langkah ketiga dengan cara memberitahu karyawan bahwa Anda masih mempercayai kemampuan mereka dan yakin perilaku mereka masih bisa berubah. Lalu yang ke-8, biarkan karyawan memberikan respon. Setelah Anda selesai memberikan pendapat dan umpan balik, maka sebaiknya Anda berhenti berbicara. Berikan kesempatan karyawan untuk menanggapi pernyataan Anda dan mengajukan pertanyaan sesuai klarifikasi. Yang ke-9, definisikan dan sepakati rencana yang dapat diterima. Sepakati rencana aksi yang sesuai untuk karyawan. Lihat dan definisikan dengan detail apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Lalu yang terakhir, yang ke-10, tetapkan waktu untuk follow up. Buat dan jadwalkan waktu yang jelas untuk meninjau perubahan serta perkembangan karyawan. Langkah ini menetapkan akuntabilitas dan meningkatkan kemungkinan peningkatan kerja mereka. Setelah Anda menyampaikan feedback dan menyetujui rencana selanjutnya, sebaiknya mulai melupakan kesalahan karyawan yang pernah mereka lakukan. Hal ini akan membuat karyawan merasa dihargai dan tidak melakukan kesalahan lainnya. Pantau kinerja seperti pada karyawan lainnya secara normal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.